Hai, kamu pernah masak? Seperti ini. Atau memasak nasi seperti ini. Nice meeting you again. Ma'am Dia is here with you. Oke, sebelum lanjut nontonnya, silakan klik tombol subscribe, lonceng, dan like-nya ya. Terima kasih. Kali ini kita ada di chapter 4, This is how you do it. Tujuan pembelajaran di chapter 4 ini adalah di akhir pembelajaran nanti kamu bisa membaca recipes dan manual. Lalu apa ya faedahnya kita bisa membaca resep? Yaitu untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Sedangkan gunanya membaca manual adalah untuk menghindarkan kecelakaan, kerusakan, dan limbah yang tidak perlu. Baiklah, kita mulai dari bagian pertama, yaitu resepi atau resep masakan. Menurut kamu resep itu apa ya? Resep atau recipes adalah seperangkat instruksi yang menjelaskan cara membuat masakan atau minuman. Dalam setiap resep selalu ada 3 bagian ini, yaitu 1. Judul, 2. Bahan-bahan atau ingredients, 3. Langkah-langkah atau method atau instruction. Dalam contoh-contoh resep masakan yang akan memperlihatkan kepada kamu nanti akan perhatikan 3 bagian tersebut ya. Dalam resep ini, ketiga bagian tersebut jelas terlihat ya. Judulnya adalah Strawberry Banana Smoothie, dan ingredientsnya ada dalam kotak berwarna biru, dan langkah-langkahnya dalam kotak berwarna merah. Nah, kalau yang ini judulnya Banana Bread, ingredientsnya dalam kotak biru, dan langkah-langkahnya dalam lingkaran biru. Ini contoh dari buku paket kamu. Resep ini juga memuat 3 bagian tersebut. Kamu perhatikan ya. Jadi, judul dalam resep adalah nama makanan yang akan dibuat atau dimasak. Dalam resep yang tadi, judulnya apa ya? Sedangkan ingredients adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat makanan tersebut. Ini adalah rincian ingredients. Amount atau number adalah jumlah banyaknya bahan. Kind adalah jenis bahan. Thing adalah bahan. Process adalah bahan diproses seperti apa. Untuk resep novel apple pudding, bahan pertamanya adalah apel, jumlahnya 4, jenis apelnya yang berwarna hijau. Prosesnya, apel dikupas, dikeluarkan bijinya, dan diiris tebal. Bahan yang kedua adalah tepung, jumlahnya 1/4 cangkir atau 45 gram. Jenisnya adalah tepung yang cepat mengembang, dan prosesnya adalah diayak. Berikutnya adalah langkah-langkah pembuatan masakan tersebut, atau sering juga disebut dengan method, atau instruction, atau how to. Sampai masakan siap disajikan.
Karena langkah-langkah adalah instruksi, maka dalam langkah-langkah memuat kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Dalam resep ini yang dalam lingkaran adalah kata kerja imperatif seperti please artinya tempatkanlah, rub oleskan, stir campurkan, pour tuangkan, bake pangganglah, dan serve sajikan. Nah, sekarang gimana cara kamu membaca resep tersebut? Pada resep tertulis di bagian prosesnya, kata kerjanya dibuat dalam bentuk kata kerja pasif. Kata kerja pasif biasanya dalam bentuk past participle ya. Jadi artinya apelnya dikupas, dibuang bijinya, diiris tipis, dan tepungnya diayak. Sedangkan dalam oral, kata kerja tersebut diubah menjadi kata kerja bentuk aktif. Kata kerja bentuk aktif biasanya menggunakan kata kerja present ya. Jadi artinya kupaslah apel, buanglah bijinya, dan irislah. Dan ayaklah tepungnya. 4 green apples. Peel them, core them, and slice them thickly. A quarter cup of 45 grams of self-raising flour. Sift it. Pada bagian langkah-langkah, perbedaan resep tertulis dengan yang oral adalah pada resep yang dibaca atau yang oral, kata kerjanya selalu dalam bentuk aktif. Resep oral juga biasanya menggunakan connecting words, kata kerja penghubung seperti first, mula-mula, then, lalu, after that, setelah itu, next, berikutnya, finally, akhirnya. Juga menggunakan possessive adjective atau kata kepunyaan seperti your, artikel kata sandang seperti an atau the, dan pronoun kata ganti it. First, place the apple in a heat-proof dish. Place the flour in a bowl. Rub in margarine with a spatula. Then, stir in sugar and water. The mixture should not be lumpy. After that, pour over the apples. Next, bake it at 180 degrees Celsius for 1 hour or until it is syrupy and golden. Finally, serve the pie warm with cream or ice cream. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian manual. Manual adalah seperangkat instruksi yang menjelaskan cara-cara menggunakan suatu benda. Di antara peralatan rumah tangga ini, yang mana yang pernah kamu gunakan? Sekarang kita ambil contohnya rice cooker. Kamu pernah menanak nasi dengan rice cooker? Kamu tahu langkah-langkahnya? Dalam manual biasanya ada 2 bagian, yaitu satu bagian deskripsi yang menjelaskan tentang bagian dari benda tersebut, dan yang kedua adalah bagian instruksi yang menjelaskan cara-cara menggunakan benda tersebut. Ini adalah contoh bagian deskripsi dari sebuah rice cooker. Dan yang berikut ini adalah instruksi atau langkah-langkah cara menanak nasi dengan memakai rice cooker. Sekarang kamu lihat perbedaan manual yang tertulis atau written dengan manual yang dibaca atau spoken atau oral. Here are the parts of the rice cooker. A body, a fan, 2 handles, a lid, a switch, a power cord, a light indicating cook, a light indicating warm, a measuring cup, a scoop, and a steaming basket. First measure rice with the measuring cup. Then rinse the rice thoroughly using other container. Put the rinsed rice in the pan and then add water to the recommended scale or to your personal.
Okay. That is all for now. Thank you for watching. See you in the next videos.